Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Juni Kodirama dengan NPM 207064516087. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tugas kuliah satu saya. Video ini dibuat untuk memenuhi UTS saya pada mata kuliah statistika dan probabilitas. Saya pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan soal-soal yang diberikan. Pertama itu ada distribusi frekuensi. Dari ini semua ada ketentuan yang diberikan. Dengan ketentuan itu kelas itu nilainya 7, interval dengan 8, dan nilai itu atau n itu 80. Saya pada tepi bawah dan tepi atas ini bebas, tapi pada kali ini saya ingin menentukan dengan tepi bawah nilainya min setengah dan tepi atas itu plus setengah. Untuk titik tengah itu yaitu dengan cara tepi bawah ditambah tepi atas per 2. Di sini saya membuat kelas totalnya ada 7 dengan ketentuan nilainya ini bebas. Yang penting jarak dari antara sebuah kelas per kelas itu 8. Misalkan dari 11 ke 18 itu kan 8. Dari 19 ke 26 juga 8 dan seterusnya. Begitu juga dengan frekuensi. Dengan frekuensi ini saya membuat 7 kelas dengan ketentuan nilai, yaitu dengan total N sama dengan 80. Jika angka-angka ini digabungkan maka menghasilkan nilai 80. Nah, terus di sini juga ada frekuensi relatif. Cara nyarinya itu 2 per 80 dikali 100% menghasilkan nilai 2,5%. Begitu juga dengan 3 dengan menghasilkan nilai 3,75% dan seterusnya. Terus di sini ada tabel distribusi kumulatif. Nah, untuk mencarinya, untuk tepi atas ini karena nilainya saya tentukan plus setengah, maka kita lihat dari kelas paling atas yaitu 18 ditambah setengah. Jadi mendapatkan nilai 18 setengah. 18 atau 18,5. Nah, untuk ini ketentuannya ini kan frekuensi kumulatif lebih kecil daripada TA atau tepi atas. Nah, kita lihat aja di sini angkanya. Di sini kan 18,5 yang kurang dari 18,5 itu kan ada 2 ya frekuensinya ya. Yaitu 18, 11 dan 18 gitu. Yaitu 2. Itu juga dengan bawahnya 26 ditambah setengah jadi 26 setengah. Terus kita lihat di sini itu kan ada di bawah 26 setengah itu kan ada 26, 19, 18 gitu. Begitu juga dengan seterusnya sampai bawah. Nah, terus yang tepi bawah ini juga kita lihat yaitu untuk jarinya kita lihat nih kelas paling bawah, kelas awal atau bisa dilihat dengan kelas awal 11 dikurang setengah menghasilkan nilai 10,5. Nah, terus kita lihat di sini ketentuannya itu frekuensi kumulatif lebih besar sama dengan tepi bawah. 10,5 itu kan dia udah kecil banget ya. Sedangkan ini aja dimulai dari angka 11. Maka semua yang ada di sini masuk ke nilai sini yaitu 80. Terus juga di sini juga ada yang lebih kecil dari 18,5. Cara ngitungnya juga sama aja, 19 dikurang setengah itu dengan, jadi kita menghasilkan nilai 18,5. Untuk carinya frekuensi kumulatif kita lihat aja 18,5 yang lebih besar karena totalnya ada 78 dan seterusnya. Di sini ada gambar grafiknya. Di sini kita bisa lihat ini frekuensi, ini kelas. Di sini ada 11 sampai 18 itu ada 2 frekuensinya. 19 sampai 26 itu ada 3, 27 sampai 34 ada 5, 35 sampai 42 ada 14 dan seterusnya. Sampai 59 sampai 66 itu ada 12. Terus kita cari di sini rata-rata metode biasa dan metode singkat. Pertama kita nyari
titik tengah dulu ya. Kita nyari titik tengah dengan kelas 11 dan 18, ketemu titik tengahnya. Ini cara nyarinya ini tepi bawah, tepi atas, berarti kita lihat 18,5 dan 10,5 ditambah 18,5 ditambah 10,5 dibagi 2 menghasilkan nilai 14,5. Itu juga dengan seterusnya. Dengan sini kita lihat 26,5 dan 18,5 ditambah terus dibagi 2 menghasilkan nilai 22,5. Nah, di sini kenapa saya kasih X3? Karena ini sebagai penanda, karena di sini nilainya dia paling besar di 24, frekuensi 24. Nah, terus ada fx, cari cara nyarinya itu 2 frekuensi 2, di sini kan ada 2 dikali dengan titik tengah 14,5 menghasilkan nilai 29. Terus ini juga ada 3 dikali 22,5 menghasilkan nilai 67,5. Terus di sini juga ada 5 dikali 30,5 menghasilkan nilai 152,5 dan seterusnya. Di sini ada total, misalkan fx-nya udah hitung semua, ada sigma fx sama dengan 3744. 3744 ini adalah penjumlahan dari semua kelas fx. Terus ada d, cara nyari d-nya itu x titik tengah dikurang x 3, yaitu nilai median atau nilai terbesar dari frekuensi. Itu berarti kita bisa lihat aja 14,5 dikurang 46,5 menghasilkan nilai min 32. Terus selanjutnya ada 22,5 dikurang dengan 46,5 menghasilkan nilai min 24 dan seterusnya. Terus ini ada FD. Nah, kalau FD itu cara ngitungnya kan F itu frekuensi dikali dengan D, hasil yang ini. Jadi 2 dikali min 32 sama dengan min 4, 3 dikali min 24 sama dengan min 72 dan seterusnya. Di sini kita bisa hitung juga total dari FD atau sigma FD itu 24. Nah, misalkan kita sudah mendapatkan semua hasil pada tabel, kita bisa mencari rata-rata dengan metode biasa. Dilambangkan dengan X garis atas sama dengan X pangkat X3 ditambah sigma FD dan sigma F. X sama dengan 46,5 di sini. Nah, ini ditambah 24 sigma FD per sigma F. Ini sigma F itu bisa juga dengan nilai ya. Nih, yang ini nih. 80. Terus menghasilkan nilai 3270 ditambah 244. Ditambah 24 per 80. Nah, terus kita bisa tambah 3270 tambah 4 menghasilkan nilai 3744 per 80 sama dengan 46,8. Ini adalah rata-rata X, yaitu 46,8. Selanjutnya ada rata-rata metode singkat, yaitu dengan cara sigma fx per sigma f atau frekuensi. Itu sigma f-nya itu kan 3744 per 80, yaitu sigma f ini. Nah, menghasilkan sama nilainya 46,8. Terus di sini kita bisa lihat untuk mencari modus itu, kalau kita lihat D1 sama dengan 24. Kenapa 24? Karena di sini modusnya tuh 24 nilai paling besar.
terus dikurang 14, karena DD1 kita nyari di atas dari 24 yaitu 14, angka sebelum 24 atau kelas sebelum 24, satu kelas sebelum 24 seperti itu. Sekarang 10 itu juga dengan D2 24 modusnya. Nah, kali ini kalau misalkan D1 tadi dia satu kelas sebelum si modus. Nah, kalau D2 ini satu kelas sesudah si modus, yaitu 20. Jadi 20 dikurang 24 dikurang 20 sama dengan 4. Di sini kita bisa lihat MO itu modus sama dengan tepi bawah. Kita lihat tepi bawahnya 24 yaitu 42,5 ya, 42,5. Oh, ini 42,5. Terus D1 itu nilainya 10, terus D1 ditambah D2, D1 10 plus 4 ditambah 4 dikali I. I itu interval. Interval itu nilai yang ada di sini. Interval. Oke. Terus kita tinggal tambahkan saja. 10 tambah 4, 14. 10 per 14 dikali 8 menghasilkan nilai 5,714 ditambah 42,5. Jadi modusnya itu bisa kita dapatkan 48,214. Terus di sini kita mencari ME, Q1 dan Q3. ME itu adalah median. Cara mencari median itu tepi bawah ke nilai yang sama 42,5 setengah N dikurang frekuensi kumulatif. Di sini setengah dikali 80. Kenapa 80? Karena nilainya ini tadi 80. Terus di sini ada FK-nya. FK-nya itu 24. Ini tadi. Terus FME. FME-nya mediannya juga 24. Di sini juga nilai tengahnya 24. Lalu di sini juga kita memakai interval 8. Jadi kita tinggal tambah-tambahkan saja. Jadi 42,5 ditambah ini totalnya setengah dikali 80 kurang 24 itu 16 per 24 dikali 8. Lalu 16 per 24 dikali 8 itu menghasilkan nilai 5,3. Jadi ditambah 42,5 menghasilkan nilai median itu 47,8. Begitu juga dengan Q1. Q1 sama dengan tepi bawah Q1 ditambah 1 per 4 N dikurang FK Q1 per FK Q1 dikali I. Nah, ini kenapa 34,5? Kan kalau tadi kita pakai 42,5. 42,5. Nah, ini karena kita pakai tepi bawah. Jadi karena tadi Q1 benar ya, Q1 4,5. Ya. Jadi sama seperti yang pas kita nyari D1 dan D2. Untuk Q1 kita mencari memakai kelas yang sebelumnya atau kelas atasnya. Karena di kelas atasnya di sini 34,5, maka kita pakai 34,5. Seperti itu. Oh, mana nih? Oh, ini deh. 34,5 ya. Ditambah 1 per 4 dikali 80 dikurang 10 F. Nah, ininya juga sama. Ini kan nah ini kita pakai ininya nih. FK-nya 10 per 14. Nah, ini kalau F frekuensi kenapa 14? Nah, ini kan di atas 24 ini kan 14 ya. Jadi kita pakai angka 14. Seperti itu. Dikali I itu kan 8 tadi ya. Dikali 8. Terus kita tinggal jumlahkan 1 per 4 dikali 80 dikurang 10 itu 10 per 14 dikali 8 menghasilkan nilai 5,713.
ditambah 34,5, jadi Q1 itu mendapatkan nilai 40,213. Begitu juga dengan Q3. Q3 sama dengan TB atau tepi bawah. Q3 ditambah 3/4 N dikurang frekuensi kumulatif Q3 per frekuensi Q3 dikali I. Nah, kita bisa lihat di sini. Kalau misalkan kita tadi pakaian di atas nilai median, sekarang kita pakai nilai yang di bawah median, satu nilai di bawah median. Itu 50,5. 50,5. Terus ini N-nya 80. Nah, terus ini FK-nya 48, kita lihat. Di sini karena dia FK-nya 48, kita pakai nilai 48. Selanjutnya di sini kenapa FQ3-nya 20? Karena di bawah 24, nilai 24 ini adalah 20. Seperti itu. Dikali 8, jadi ini tinggal kita kurang-kurangkan. 34 dikali 80 dikurang 48 menghasilkan nilai 12. Jadi 50,5 ditambah 12 per 8 dikali 8 itu hasilnya 51,3. Seperti itu. Terus sini kita mencari S dan varian. Ini pakai tabel yang tadi. Yang ini juga pakai tabel tadi. Cara nyarinya ini FI dikali X. FI-nya 2 dikali 14,5 menghasilkan nilai 29. Itu juga dengan seterusnya. Di sini X-nya X awal itu kan X itu kan titik tengah ini. Ini titik tengah X. Cuman kalau ada yang strip di atas ini atau garis atas ini rata-rata X rata-rata. Nah, karena tadi kita sebelumnya udah nyari X rata-rata, kita bisa mengambil nilainya yaitu 46,8. Oke, jadi cara nyarinya itu X 14,5 dikurang 46,8 menghasilkan nilai min 32,3. Nah, begitu juga selanjutnya. Terus di tabel berikutnya itu sama aja, X atau titik tengah dikurang X rata-rata. Cuman kalau yang sekarang itu kita kalikan kali 2. Nah, begitu juga dengan selanjutnya, ini ada FI atau frekuensi dikali X atau titik tengah dikurang X rata-rata kuadrat 2 kuadrat. Nah, di sini ada sigma FIX yaitu totalnya 3744. Di sini juga ada sigma FIX sigma FI dikali titik tengah dikurang X rata-rata kuadrat, yaitu dengan nilai 102,96,8. Nah, untuk kita mencari standar deviasi itu dengan S sama dengan I itu interval tadi. Sigma FI-nya itu 3744 dikali X titik tengah dikurang X rata-rata kuadrat. Nah, itu kita lihatnya dari sini aja ya, karena ini kan caranya tadi udah nih. Nah, hasilkan ini jadi 10296,8 per N nilai tadi ini kan ada 80. Jadi kita tinggal taruh aja 80. Jadi ini kita operasikan dulu. 10296,8 per dibagi 80 hasilkan nilai S sama dengan 8, 128,71. Kita keluarkan dari akar, jadi S dikali 11,345, jadi 8 dikali 11,345 yaitu 90,76. Nah, untuk mencari varian
Tadi kita tinggal kuadratkan saja nilai S tadi. Jadi 90,776 kuadrat sama dengan 8237,378. Itu. Nah, selanjutnya di sini ada CV dan Z. Untuk mencari CV itu kita bisa memakai cara S, nilai S yang ini 90,76 per X rata-rata yaitu 46,8 dikali 100%. Di sini kita bisa taruh angkanya 90,76 per 46,8 dikali 100%, menghasilkan nilai 1,939 dikali 100% yaitu 1,939%. Jadi nilai Z score, untuk Z score ini X atau titik tengah dikurang X rata-rata per S. S itu yang ini 90,76. Oke. Ini kan ini 46,5 yang ini mediannya. Terus 46,8 X rata-ratanya yang ini. Selanjutnya S-nya itu yang ini. Nilai S 90,76. Tinggal kita operasikan saja. 46,5 dikurang 46,8 yaitu 0,3 per 90,76. Jadi Z sama dengan min 0,003. Oke, selanjutnya di sini ada nomor 2, distribusi binomial. Nah, saya bacakan soalnya. Misalkan sebuah mata uang memiliki dua sisi yaitu muka dan belakang. Dengan indikator muka itu M dan belakang itu B yang akan diundi sebanyak 6 kali, berapakah peluang pada undian akan muncul? Nah, di sini kita lihat dulu yang A itu ada dua sisi M dan B itu ada lebih dari dua sisi M. Nah, dengan diketahuinya itu yang akan diundi itu kan sebanyak 6 kali, jadi nilainya itu 6. P-nya itu setengah karena dia kalau mata uang koin ya atau mata uang yang kertas-kertas gitu kan sama aja ya, dia cuma punya dua sisi, jadi kemungkinan itu kita bagi setengah, 1/2. Terus di sini untuk nyari yang A dulu, ada dua sisi M. P dalam kurung X sama dengan 1 sama dengan ini dalam kurung ini kayaknya nih. N 6 X per X dikali P PX dikali 1 per P N kurang X. Kita masukin angkanya 6 N per 2 karena ada dua sisi per 2. Terus P karena ini setengah ya, setengah P setengah X itu kenapa 2 karena X nya 2 tadi dikali 1 dikurang P kurang setengah, N nya 6 X nya 2 jadi 6 kurang 2. Sini 6 faktorial per 2 faktorial di dalam kurung 6 kurang 2 faktorial dikali 1 per 2 pangkat 2 dan 1 per 2 pangkat 4. Kita bisa perhitungkan. Jadi 1 per 2 pangkat 2 itu 0,25 dan 1 per 2 pangkat 4 itu 0,063. Di sini ada 6 faktorial per 2 faktorial, 6 kurang 2 faktorial. Jadi kita mendapatkan hasil itu 15. Kita tinggal kalikan, mendapatkan nilai 0,236. Itu untuk kemungkinan yang A. Terus yang kemungkinan yang kedua itu ada yang B, ada lebih dari dua sisi M. Peluang muncul besar dari dua sisi M adalah P dalam kurung X lebih besar daripada 2 sama dengan P X sama dengan 3 sama dengan P X sama dengan 4. Oke, maaf saya ulang. P dalam kurung X lebih besar lebih besar dari 2 sama dengan P X sama dengan 3
ditambah P X sama dengan 4 ditambah P X sama dengan 5 ditambah P X sama dengan 6 menghasilkan nilai 20 per 64 ditambah 15 per 64 ditambah 6 per 64 dan 1 per 64. Di sini kita bisa satukan ya, kita bisa eliminasi, terus kita tambahkan menghasilkan nilai 21 per 32. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata salah mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.